Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegya Suaya dengan NIM 21120131 dari kelas manajemen A3. Saya akan menjelaskan tugas perilaku keuangan saya. Yang pertama, definisi perilaku keuangan menurut para ahli. Menurut Collier dan Iramani 2013, perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Menurut Wicaksono dan Divarda 2015, perilaku keuangan merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Menurut Sifrin 2000, perilaku keuangan adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Tingkah laku dan para pemain saham tersebut disebut tingkah laku para praktisi. Menurut Nofsinger 2001, perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan atau financial setting. Menurut Littner 1998, perilaku keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengambilan dengan memperhatikan resiko yang melekat di dalamnya atau unsur sikap dalam tindakan merupakan faktor penentu dalam investasi. Menurut Suryanto 2017, perilaku keuangan merupakan suatu cara yang dilakukan setiap orang untuk memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber keuangan yang dimiliki. Menurut Pompian 2012, perilaku keuangan didefinisikan sebagai perilaku aspek psikologis seseorang dalam keuangannya. Dan yang terakhir, menurut Ricciardi dan Simon dalam Bigas 2012, perilaku keuangan adalah hasil dari struktur berbagai ilmu. Struktur ilmu yang pertama adalah psikologis, psikis. Ini dipengaruhi oleh fisik, lingkungan eksternal manusia. Kedua, indikator perilaku keuangan menurut para ahli. Menurut Nababan dan Sadalia 2012, mengemukakan indikator finansial behavior atau perilaku keuangan sebagai berikut. Yang pertama, membayar tagihan tepat waktu. Yang kedua, membuat anggaran pengeluaran dan belanja. Yang ketiga, mencatat pengeluaran dan belanja harian, bulanan, dan lain-lain. Yang keempat, menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga. Yang kelima, menabung secara periodik. Dan yang keenam terakhir, membandingkan harga antara toko atau swalayan atau supermarket sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, fungsi dari perilaku keuangan. Fungsi dari perilaku keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, mempertahankan pendekatan yang konsisten. Yang kedua, memberikan apa yang klien harapkan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat terakhir, merumuskan tujuan keuangan. Keempat, uraikan tentang sejarah perkembangan perilaku keuangan dalam bentuk matriks. Pada tahun 1981, penegasan atau pengembang oleh Robert Shiller, teori pasar efisien, kajian perkembangan perilaku keuangan dimulai karena adanya penolakan terhadap teori pasar efisien. Robert Shiller, seorang profesor dari Universitas Yale, adalah orang yang mempunyai peran besar dalam perilaku keuangan karena dia mengungkapkan bahwa pasar tidak sepenuhnya efisien pada tahun 1981.
Dengan penelitiannya yang dipublikasikan di The American Economic Review, Robert menunjukkan telah terjadi ekses volatility antara harga saham dengan fundamental yang mendasarinya. Pada tahun 1991, Robert Shiller atau Richard H. Thaler, pelaku keuangan, dengan dukungan dana dari Stussely Sago Foundation. Sejak tahun 1991, Thaler bersama Shiller mengkoordinasikan sebuah workshop pada National Bureau Economic Research atau NBER. Sejak saat itulah penelitian dengan tema perilaku keuangan menjadi semakin berkembang pesat. Perkembangan itu ditandai dengan semakin bertambahnya working paper yang pertama perilaku keuangan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.